Lali Jiwo. Alas Lali Jiwo ini adalah hutan yang berada di Gunung Arjuna. Alas Lali Jiwo atau hutan lupa diri ini masuk dalam kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya atau sering disebut Tahura. Konon dari kabar yang beredar di kalangan pendaki, hutan ini bisa menyesatkan dan bisa bikin bingung karena konon katanya di Alas Lali Jiwo ini terdapat akar mimang. Apa itu akar mimang? Jadi akar mimang itu adalah akar pohon yang dipercaya sebagai jelmaan makhluk gaib yang sering menyesatkan para pendaki yang biasanya bertingkah tidak sopan saat berada di alam liar. Saya sendiri juga belum pernah melihat wujud akar mimang itu seperti apa. Katanya sih mirip dengan akar pohon pada umumnya. Tapi mitos yang beredar, jika kita tanpa sengaja tersandung atau melangkahi akar mimang, maka kita akan linglung. Jadi pada saat kita sedang berada di hutan, jangan berbuat seenaknya dan sembarangan. Jagalah lisan dan tingkah lakumu, karena kemajuan teknologi kadang membuat manusia takabur. Mereka malas belajar pengetahuan soal alam, seperti misalnya saja dalam hal penunjuk lokasi. Rasanya saat ini pemahaman dasar seputar bertahan hidup di alam hampir semuanya bergantung pada teknologi, seperti maps digital atau semacamnya. Kalau ngomongin soal Alas Lali Jiwo ini sepertinya tidak akan pernah ada habisnya. Tidak sedikit pendaki yang mengalami hal di luar nalar saat berada di Alas Lali Jiwo ini, termasuk juga aku. Aku juga pernah mengalami hal ganjil saat berada di Alas Lali Jiwo ini. Kejadian itu sudah 3 tahun berlalu. Waktu itu aku berangkat bersama dengan ke-6 teman priaku. Di kelompok kami hanya aku satu-satunya perempuan. Awalnya semua lancar-lancar aja, nggak ada gangguan yang berarti. Di antara kami bertujuh, ada satu orang yang nyebelin banget. Mulutnya itu nggak ada remnya. Kalau ngomong seenaknya, suka ngegas, kasar, terus tutur katanya juga jorok. Padahal udah diingetin. Mulutmu itu loh, kalau ngomong dijaga dikit kenapa sih? Jangan asal ngablak aja punya mulut. Tegurku dengan sedikit emosi. Iya kok ini kan, jaga omongan kenapa sih? Dari awal juga udah dibilangin kan, kalau ngomong hati-hati, jangan sembarangan, dijaga. Ini dari tadi ngomong gak ada remnya. Kita ini lagi di gunung, dijaga dong mulutnya. Tambah Kobar. Iya, maaf ya teman-teman, aku lupa. Jawabnya sambil nyengir dan garuk-garuk kepala. Udah, Bar, kamu di belakang Ki, jadi sweeper. Perintah ketua kami. Ya bang, siap, jawab Kobar. Kobar pun beralih ke posisi ke barisan paling belakang. Dan kami kembali melanjutkan perjalanan. Langkah kami sedikit agak lebih kencang agar segera keluar dari hutan Lali Jiwo ini. Matahari sudah condong ke arah timur dan hari juga semakin sore. Akhirnya kami pun memutuskan untuk ngecamp di Punggungan. Sebelum menuju ke puncak, kami masak dan sarapan terlebih dahulu. Setelah selesai sarapan, kami pun prepare dan melanjutkan perjalanan ke puncak Ogalagil. Tenda kami dan barang-barang yang lainnya kami tinggal
Kami hanya membawa satu tas kecil yang berisi beberapa botol air minum dan beberapa makanan ringan. Kami pun berjalan ke puncak. Treknya sangat gak bersahabat. Setelah melakukan perjalanan yang begitu melelahkan dan cukup banyak menguras tenaga, akhirnya kami pun sampai di puncak Ugal Agil. Kami sibuk masing-masing. Ada yang nge-vlog, bersuah foto, ada juga yang bikin video. Sementara aku hanya duduk di bawah batu. Aku malas mengambil gambar. Karena ini bukan kali pertama aku mendaki ke Gunung Arjuna. Puas bersenang-senang, kami pun kembali ke tenda. Kami bersiap turun dan pulang ke rumah kami masing-masing. Langit biru berubah menjadi abu-abu. Kabut tipis pun perlahan turun, semakin lama semakin tebal. Wah, kakiku sakit, keluh Kobar tiba-tiba. Sakit kenapa? Tanyaku sambil berhenti dan berbalik melihatnya. Enggak tahu, sepertinya lecet, jawabnya. Teman-teman, kabut semakin tebal. Jaga jarak, jangan terlalu jauh. Tetap lihat pundak teman di depannya ya, ujar ketua kami memberi instruksi. Wah, berhenti sebentar, aku mau masang plester, ujar Kobar. Ya baiklah, aku pun duduk dan menemani Kobar. Ia membongkar tasnya dan mengambil kotak P3K. Kupikir tidak masalah kalau kami berdua ketinggalan rombongan, karena kami berdua udah tahu jalurnya. Aku dan Kobar udah beberapa kali ke sini. Selesai memasang plester, Kobar kembali memakai tas ranselnya. Aku beranjak berdiri. Kami berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kupikir aku dan Kobar udah ketinggalan jauh. Soalnya Kobar cukup lama memasang plesternya. Ternyata teman kami masih ada di depan. Karena mayoritas dari kami memakai kaos hitam, aku tidak mengenali temannya ada di depanku ini siapa. Ditambah lagi dia tidak berbalik ke arah kami. Yang lain kemana? Tanyaku. Udah duluan, jawabnya singkat. Ya udah ayo jalan, kita susulin yang lainnya, kata Kobar. Kabut tebal membuat pandangan kami terbatas. Aku yang berada di barisan tengah terus mengikuti teman yang ada di depanku. Kabutnya tebal sekali. Awas hati-hati, jangan sampai terperosok ke jurang, ujar Kobar. Iya, jawabku. Teman di depanku ini sama sekali tidak bicara. Dia diam 1000 bahasa. Dia terus berjalan. Kok aku kerasa gak enak ya, wah? Bisik Kobar. Kenapa? Tanyaku mesti sebenarnya aku merasakan hal yang sama. Gak apa-apa, ayo jalan. Kita harus cepat keluar dari alas Lijiwo ini, jawab Kobar. Perasaan udah jalan begitu lama, tapi kami belum juga keluar dari alas Lijiwo ini. Break sebentar dong, aku capek. Bar, minta airnya, ujarku. Iya, sebentar ya, jawab Kobar sambil melepas botol air yang dia gantung di pengait tasnya. Teman yang ada di depanku ini, dia berhenti dan terus membelakangiku. Dia sama sekali tidak bicara dari tadi. Dia terus diam 1000 bahasa. Kobar pun memberikan botol air yang dia pegang, tapi botol airnya terjatuh dan dia pun menunduk untuk mengambilnya. Kobar pun memberikan botol yang ia pegang. Baru aja botol berpindah ke tanganku. Dan belum sempat ku minum, Kobar mencolekku. Aku mengalihkan pandanganku kepadanya.
Kobar meletakkan jari telunjuk tangan kirinya ke bibir, lalu tangan kanannya menunjuk ke bawah. Aku tersentak kaget saat melihat apa yang ditunjuk Kobar. Aku nyaris teriak, namun suaraku tertahan di tenggorokan. Kau tahu, seseorang yang dari tadi berdiri di depanku dan terus membelakangi kami. Dan kami kira dia adalah teman kami. Ternyata saat aku dan Kobar melihat kakinya sama sekali tidak menyentuh tanah. Dia melayang. Kobar memegang tanganku. Kami berdua terdiam dan berdiri mematung. Tiba-tiba sosok itu jalan. Tanpa sepatah kata pun, dia terus berjalan dan meninggalkan kami. Tanpa berbalik, memperlihatkan wajahnya ke kami. Aku dan Kobar tetap berdiri mematung di tempat kami. Mulutku komit merapalkan ayat kursi. Ayo wah, pergi dari sini, ujar Kobar. Aku mengangguk. Kami bergegas pergi meninggalkan tempat itu dan jalan berbalik arah. Kami jalan dengan sangat tergesa-gesa. Berhenti, Bar. Berhenti, ujarku sambil ngos-ngosan. Kita di mana sih itu? Perasaan kok nggak keluar dari hutan? Kita dari tadi hanya berputar-putar. Kok kita belum juga sampai di Makutoromo? Aku juga nggak tahu wah. Kita di mana? Kita ini sampai mana? Aku juga nggak tahu, jawab Kobar. Kita berhenti aja di sini daripada terus jalan. Nanti kita bisa-bisa tersesat semakin jauh. Kita lanjut jalan besok saja sambil nunggu kabutnya hilang, tuturku. Karena tidak ada tenda, kami pun membuat bivak dengan memanfaatkan sleeping bag dan juga matras. Kami mencari kayu untuk membuat tiang rangka bivak dan untuk membuat api unggun. Kami duduk di dalam bivak sambil makan perbekalan kami yang tinggal roti tawar 4 sisir dan beberapa makanan ringan. Semakin malam, udara semakin dingin. Kami memanfaatkan api unggun untuk menghangatkan badan dan headlamp untuk penerangan. Di tengah keheningan malam, samar-samar terdengar suara gamelan Jawa. Astagfirullahaladzim, gumamku. Kau mendengarnya juga wah? Tanya Kobar. Aku menjawab pertanyaannya dengan menganggukkan kepala. Sepanjang malam kami terus diteror dan kami sangat merasa ketakutan. Gak ada yang bisa kami lakukan selain berdoa pada Yang Maha Kuasa untuk meminta perlindungan. Habis subuh baru kami bisa tertidur lelap. Aku terbangun dari tidurku. Kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 8 pagi. Bar bangun Bar udah siang, ujarku sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Kobar menggeliat, dia terbangun. Ayo bangun, udah siang loh, kataku. Ini aneh, kabut belum juga menghilang, padahal hari sudah pagi. Kami membongkar bivak, sleeping bag milik Kobar sedikit basah oleh kabut. Kami pun memaking barang-barang dan kembali melanjutkan perjalanan mencari jalan untuk keluar dari hutan ini. Kami berusaha untuk tidak panik. Sambil berjalan, kami berusaha mengingat
jalan yang sudah pernah kami lalui sebelumnya. Tapi semua sia-sia karena percuma mengingat. Kami nggak bisa melihat vegetasi apa aja yang ada di sekitar kami kemarin karena tertutup kabut. Kami mencoba mencari petunjuk lain seperti sampah plastik yang ditinggalkan pendaki. Namun semuanya sia-sia. Sama sekali nggak ada petunjuk. Kobar yang berjalan di depanku, tiba-tiba dia menghentikan langkahnya. Dia menunggakkan kepalanya ke atas. Matanya menerawang mengamati langit dan juga pohon cemara di sekitar kami. Wah, naik ke pundakku, terus panjat pohon ini, ujar Kobar. Kau lihat dari atas jalurnya, siapa tahu bisa kelihatan, tuturnya. Solimin, manjat pohon juga percuma. Kobar menghela nafas panjang. Dia menggaruk-garuk kepalanya. Kami berdua pun duduk di bawah pohon, kelelahan dan kelaparan. Kami benar-benar putus asa sekarang. Aku mendongakkan kepalaku dan mengamati langit. Bahkan cahaya matahari pun gak bisa menembus kabut tebal ini. Dalam keputusasaan, tiba-tiba Kobar beranjak berdiri. Dia meletakkan tangan kanannya ke telinga. Aku memperhatikannya dengan terheran. Apa yang dia lakukan? Gumamku dalam hati. Tiba-tiba Kobar azan. Suaranya cukup merdu. Beberapa saat kemudian, setelah si Kobar ini selesai mengumandangkan azan, tiba-tiba kabut ini berkurang, perlahan tapi pasti kabut itu mulai menghilang. Langit pun langsung berubah cerah. Lah, itu jalurnya, ujarku sambil menunjuk ke arah yang kumaksud. Alhamdulillah, ujar Kobar. Ternyata jalur yang kami cari jaraknya tidak jauh dari tempat kami duduk. Ayo wah, kita ke sana, ujar Kobar. Aku pun mengangguk. Ayo, jawabku. Tanpa buang-buang waktu, kami berjalan dan mempercepat langkah kami. Kami merangkak naik menuju ke jalan setapak, merangsek ke semak-semak. Setelah menemukan jalan, kami bergegas menyusul teman-teman kami yang lainnya. Saat sampai di Mahkutoromo, kami tidak mendapati siapapun. Kami pun berlanjut jalan. Mungkin mereka ninggalin kita, ujar Kobar. Iya bisa jadi, jawabku. Kami terus berjalan melewati pos yang semar. Di sini kami bertemu dengan 3 orang peziarah. Kami pun bertanya tentang 5 orang teman kami, tapi mereka tidak tahu. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kami sampai di Pondok Rahayu, berlanjut ke pos yang sakri, dan sampailah kami di Tampuwono. Kami mampir ke sebuah warung sambil nanya tentang 5 orang teman kami. Dan ternyata bapak pemilik warung bertemu dengan teman-teman kami. Dia bilang mereka bermalam di sini, tapi sekarang mereka sedang ikut juru kunci berdoa di Putuk Lesung. Menurut keterangan si pemilik warung, mereka akan mencari kami setelah berdoa sambil menunggu tim rescue yang sudah dikabari sama si pemilik warung ini bahwa ada 2 orang survivor yang hilang. Kami berdua nungguin mereka di warung, sementara si pemilik warung
mengabari pihak basecamp kalau kami sudah ketemu. Pas mereka balik dan melihat kami, mereka langsung girang. Astaga, aku dan Kobar langsung diuyel-uyel. Kemana aja kalian ini? Duh, bikin khawatir aja, tanya ketua kami. Kita nyasar. Kaki Kobar terluka, dia berhenti memasang plester. Kalian udah nggak ada. Pas kita jalan, kita susulin, udah nggak kelihatan. Akhirnya kita nyasar, tuturku. Kalian itu gimana? Udah pernah kesini kok malah nyasar? Lucu. Kalian nyasar gimana? Ujar ketua kami. Di alas kali jiwa, Bang. Iya, kita bodoh banget ya. Padahal udah pernah kesini, malah nyasar. Keenakan jalan sampai nggak memperhatikan jalan, jawab Kobar. Kalian ini bikin khawatir aja, hampir jantungan aku gara-gara kalian. Kita ini ya, pas sampai Jawa Dwipa, baru sadar kalau kalian nggak ada. Kita nungguin hampir 1 jam, tapi batang hidung kalian belum juga kelihatan. Aku balik lagi tuh ke atas nyusulin kalian, tapi nggak nemu kalian. Nyariin aku ngubek-ngubek alas lali jiwa. Balik sendirian, Bang, tanyaku. Sama Burhan, yang lainnya nunggu di Jawa Dwipa. Kita ngecamp di situ semalam. Cemas bego kita ini. Nungguin kalian. Paginya kita berdua nyari lagi, tapi tetap aja kalian gak ketemu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk turun dan melapor pihak basecamp. Di Tampuono kita ketemu sama juru kunci. Inisiatif lah minta tolong sama juru kuncinya buat bantu nyari kalian. Terus sama bapak pemilik warung ini kita dibantu untuk ngabarin pihak basecamp. Kata bapak juru kuncinya, kalian masih ada di alas Seli Jiwo. Sambil nunggu tim rescue datang, kita diajakin berdoa sama juru kuncinya. Setelah mendengar penuturan dari ketua kami pun kembali melanjutkan perjalanan turun dan berpamitan dengan bapak pemilik warung juga juru kunci. Sesampainya di basecamp, aku dan Kobar diinterogasi sama pihak basecamp dan tim rescue. Disinilah kami berdua menceritakan semua kejadian yang kami alami, sehingga menyebabkan kami tersesat di alas Lali Jiwo. Mungkin kalau Kobar tidak mengumandangkan azan, kami berdua belum tentu bisa keluar dari alas Lali Jiwo. Mungkin kami masih berputar-putar di alas Lali Jiwo dan ngubek-ngubek hutan buat nyari jalan. Sekian cerita sisi lain alas Lali Jiwo. Jika cara penyampaian cerita saya kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Terima kasih.